Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Miki Angkola. Kalau kita tutorial kali lalu, saya telah membuatkan tentang pencampuran atau menjelaskan tentang manfaat dari racun tersebut. Kali ini saya akan bahas tentang penggunaan atau pencampuran ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe, like, komen. Oke. Oke teman-teman, kita hanya menggunakan ini ya teman-teman. Bahan-bahan pertama garam secukupnya ya teman-teman. Pupuk urea ya. Lalu ini teman-teman, bahan fermentasinya menggunakan ragi tape. Dan otomatis tuh menggunakan racun ya teman-teman. Dan kita akan mencampurnya teman-teman di satu wadah loyang. Lalu kita akan gunakan ya teman-teman ya. Saya akan buka dulu teman-teman racunnya. Kita akan campur ya teman-teman. Pertama kita campur menggunakan racunnya teman-teman. Kita campur ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan bahan-bahan tersebut. Kita masukkan air kelapanya teman-teman. Oke. Dan kita akan taruh juga racun ya teman-teman. Setelah itu kita campur. Boleh aja. Kita campur menggunakan ini ya. Ini ragi tape yang telah saya haluskan ya. Teman-teman, kita taruh ya teman-teman. Itu akan pembuatan fermentasinya teman-teman, agar supaya dia campur fermentasikan racunnya teman-teman, atau air kelapanya teman-teman. Kita taruh aja ini semua. Oke. Setelah kita taruh ini ragi tapenya, kita aduk ya teman-teman. Kita aduk. Aduk. Oke, setelah kita aduk, kita masukkan pupuk ya. Ini pupuk urea ya. Oke. Kita masukkan pupuk ureanya teman-teman. Lebih bagus kalau pupuk ureanya itu dihancurkan dulu ya teman-teman. Kita hancurkan kayak gini. Oke teman-teman, bisa lihat ya teman-teman. Nanti hasilnya saya akan tunjukkan ya teman-teman. Kita fermentasikan dia selama kurang lebih 3 minggu ya, agar supaya dia bisa menghasilkan dengan kekuatannya datang keras ya, atau orang bilang itu lebih bagus ya. Kalau orang sih bahasanya keras. Bajunya lebih bagus. Oke. Lalu kita ambil garam ya teman-teman. Kita masukkan garam secukupnya. Oke. Setelah kita masukkan garam, haluskan ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Kita aduk lagi teman-teman. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita mencampurnya. Kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman, atau dalam galon. Dan kita akan fermentasi dia selama 3 minggu, agar supaya kalau saya lihat kan yang di youtuber lain, mereka hanya menggunakan itu 1 minggu ya teman-teman. Tapi kalau bagi saya itu lebih bagus kita gunakan dia selama 3 minggu ya teman-teman, agar supaya
manfaatnya itu lebih bagus ya, atau fermentasinya itu lebih dapat ya teman-teman. Oke, kita akan masukkan dia ke dalam wadah. Tuh, lagi tapenya teman-teman, lagi tape dan pupuknya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan hasil yang telah saya fermentasikan kurang lebih 3 minggu ya teman-teman. Yang saya telah gunakan hanya dengan 3 hari, racunnya atau rumputnya itu mati ya, sudah bagus ya hasilnya. Menggunakan ini ya teman-teman, penghematan. Kita masukkan dalam wadah ya teman-teman. Oke. Masuk. Oke, cukup aja. Kita taruh ya teman-teman. Ini kita fermentasikan. Oke. Jadi setelah kurang lebih 3 minggu, saya akan tunjukkan ya teman-teman. Oke, ini hasil ya teman-teman, hasil dari fermentasi selama 3 minggu ya. Ini air kelapa semua ya teman-teman. Ini difermentasi semua nih, racun teman. Tuh. Jadi setelah kita fermentasi, alangkah baiknya kita kocok ya, atau kita goyang seperti ini ya teman-teman, agar supaya itu racunnya itu lebih dapat ya fermentasinya. Kayak kalau misalnya kayak botol kayak gini ya teman-teman, kita fermentasinya. Oke. Nih teman-teman, ini isi semua teman-teman. Kita fermentasikan dia teman-teman. Kita goyang lagi dia. Tuh, teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Tuh. Pengembangannya, ini pengembangan dari 3 minggu ya teman-teman. Oke. Bisa dilihat ya, itu racunnya kental itu. Oke, kita akan buka. Ini teman-teman, seperti ini ya. Kalau seperti ini pupuknya itu sudah di bawah ya. Jadi kita goyang kayak gini biar supaya fermentasinya itu bekerja. Kadang-kala kan dia sudah, racunnya sudah turun ke bawah ya untuk penggunaannya itu ya, bisa dilihat teman-teman. Itu air kelapa ya teman-teman, yang kita campur dengan 1 liter racun ya. Jadi kita menang 4 liter ya. Kalau sekarang kan racun kayak gini, kalau di kampung saya kayak gini itu 115.000 ya. Kalau kayak gini 100.000 teman-teman. Jadi ini air kelapa ya teman-teman, bisa dilihat ya, ya kan. Ini saya fermentasikan teman-teman, bisa lihat ya. Kita akan gunakan penghematan ya teman-teman. Ini lagi juga teman-teman, ya teman-teman. Jadi kita menggunakan fermentasikan ini sudah 2 minggu ya teman-teman, kayak ini. Kalau ini siap digunakan, kita akan gunakan dia teman-teman. Jadi campurannya itu kita hanya menggunakan 3 bahan tadi ya, dan kita untung ya, menang atau penghematannya itu 400 lebih ya teman-teman. Kalau kan sekarang kan harga ini kan 500 atau 500, mohon maaf, harga ini kan 115. Jadi kalau kita mau total harganya, kita beli kayak gini itu 500 lebih ya. Jadi kita menang 400 ya teman-teman, 400 lebih ya. Kita hanya menggunakan air kelapa dan 3 bahan tadi. Jadi kita jumlah itu perkiraan itu hanya 150.000 ya teman-teman. Jadi kita menang itu 400 lebih ya. Dan hanya menggunakan ini ya teman-teman, kita akan saksikan atau kita akan tunjukkan video yang telah penggunaannya teman-teman, dan hasilnya penggunaan. Oke teman-teman, ini hasil dari fermentasi ya teman-teman, dari air kelapa selama 3 minggu ya. Selama 3 minggu hasil fermentasi kayak gini teman-teman. Ini saya sudah semprot
Ya teman-teman, ini hanya menggunakan 1 liter jadi 5 ya teman-teman. Dan biasanya dalam waktu kebun sebesar 1 hektar ini saya menggunakan ini 5 liter ya teman-teman biasanya. Tapi kalau sekarang saya lagi melakukan penghematan, jadi kita lebih praktis ya teman-teman. Setelah kita melakukan penyemprotan, kita akan paras ya teman-teman seperti ini, agar supaya kita langsung siap tanam dengan menggunakan mesin ya atau teknik. Ada juga beberapa teknik yang saya di video saya sebelumnya itu saya telah melakukan beberapa teknik penanaman, mulai dari penanaman tradisional dan modern. Itu modern itu ada 2 macam ya teman-teman. Ada yang sistem tugal, ada juga sistem dorong. Dan saya telah buat ya teman. Jadi lah teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman. Walaupun rumput agak bandel ya, atau rumput susah ya, ini teman-teman, fermentasi dari air kelapanya teman-teman menguning ya teman-teman 3 hari. Jadi hasilnya teman-teman, kita lebih, zaman sekarang kan serba mahal ya, apalagi sekarang BBM naik, jadi harga pokok-pokok juga naik ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, dia mati ya teman-teman, 3 liter ya. Jadi kita setelah kita melakukan penyemprotan selama 3 hari, kita setelah itu kita paras ya teman-teman seperti ini. Ini contohnya saya sudah paras ya teman-teman sementara ya. Setelah diparas, ini kita siap untuk penanaman. Nanti saya akan tunjukkan juga video mengenai cara teknik penanaman atau perbandingan ya teman-teman. Nanti saya akan buat video tentang perbandingan juga mengenai jagung saya teman-teman. Di video saya akan buat ini teman-teman. Ini perbandingan dari milu biasa. Kalau nanti saya akan tunjukkan milu bisi ya, atau bisi-bisi, dan teman-teman bisa dilihat nanti saya akan tunjukkan. Ada juga ini hasilnya ya teman-teman, kalau kita menggunakan sistem pertanian ya teman-teman, lebih praktis teman-teman. Bisa lihat milunya teman-teman. Ini hanya milu biasa atau dong bilang batang merah. Pernah dengar kan batang merah? Itu hasilnya teman-teman. Akan juga perbandingan ya teman-teman, kalau kita menggunakan sistem pertanian, lebih praktis, lebih murah, dengan hemat. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya Miki Angkola. Jangan lupa like, subscribe channel saya agar supaya saya makin semangat lagi dalam pembuatan video-video motivasi buat para petani muda Indonesia. Semangat petani muda Indonesia.